Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Kusumadiani Sasongko dengan rekan saya Agung Setio Nugroho dan Sadam Bagus Saputra. Kami dari S1 Teknik Fisika Universitas Telkom akan menjelaskan tentang rangkaian yang kami buat, yaitu sistem counter modulus 50 dengan 7 segmen. Pembahasan pada kali ini, yang pertama ada dasar teori, yang kedua ada komponen pada rangkaian, yang ketiga ada pembuatan rangkaian, dan yang keempat adalah penjelasan rangkaian. Dasar teorinya itu sendiri, yang pertama ada counter, yang kedua ada flip-flop, yang ketiga ada multivibrator, dan yang terakhir ada 7 segmen. Counter merupakan register yang mampu menghitung jumlah pulsa detak yang masuk melalui masukan detakannya. Counter tersusun atas sederetan flip-flop yang dimanipulasi sedemikian rupa dengan menggunakan peta Karnaugh. Secara garis besar, sistem counter yang kami buat mula-mula masuk ke rangkaian clock, kemudian menghasilkan sinyal dan masuk ke rangkaian flip-flop. Dari rangkaian flip-flop ini masuk ke rangkaian 7 segmen, kemudian ditampilkan melalui display 7 segmen. Terdapat dua jenis counter. Yang pertama adalah counter sinkronus dan asinkronus. Pada sinkronus counter, flip-flop yang dilakukan serentak dan dipasang secara paralel. Pada asinkronus counter, minimal ada salah satu flip-flop yang clock-nya dipicu oleh keluaran flip-flop lain yang disusun secara seri. Multivibrator. Multivibrator adalah suatu rangkaian yang mempunyai dua keadaan yang berosilasi secara kontinu untuk menghasilkan bentuk gelombang persegi pada outputnya. Multivibrator dapat digunakan sebagai osilator. Sedangkan osilator adalah rangkaian elektronika yang menghasilkan perubahan keadaan pada sinyal output. Osilator dapat menghasilkan clock atau sinyal pewaktu untuk sistem digital seperti komputer. Terdapat 3 jenis multivibrator. Yang pertama adalah multivibrator astabil, multivibrator monostabil, dan multivibrator bistabil. Di sini kami menggunakan multivibrator astabil. Multivibrator astabil. Multivibrator astabil adalah suatu rangkaian yang mempunyai dua state dan yang berosilasi secara kontinu guna menghasilkan bentuk gelombang persegi atau pulsa di outputnya. Pada multivibrator astabil, outputnya tidak stabil pada setiap state, tapi akan berubah secara kontinu dari 0 ke 1 dan dari 1 ke 0 atau bisa disebut free running. Ini adalah contoh rangkaian multivibrator stabil, astabil Schmitt trigger. Dan ini adalah contoh input dan output dari multivibrator astabil. Bisa dilihat outputnya itu berbentuk gelombang persegi. Flip-flop merupakan rangkaian unit memori pada suatu rangkaian sekuensial dengan menggunakan multivibrator bistabil. Flip-flop menggunakan dua output keluaran yang salah satu outputnya merupakan komplement output yang lain. Terdapat 4 jenis flip-flop. Yang pertama adalah flip-flop set reset atau SR, flip-flop JK, flip-flop JK slave master, dan flip-flop D. Untuk flip-flop JK merupakan flip-flop yang dibangun berdasarkan pengembangan dari SR flip-flop. JK flip-flop ini sering diaplikasikan untuk rangkaian counter baik up counter atau down counter. Ini adalah contoh rangkaian dari JK flip-flop. Terlihat bahwa di dalam JK flip-flop ini terdapat SR flip-flop yang dikembangkan. Ini adalah contoh dari timing diagram dari flip-flop JK dan ada juga tabel kebenaran dari flip-flop JK. Segmen
merupakan salah satu bentuk display yang terdiri dari susunan light emitting diode atau LED sejumlah 7 buah yang dapat menampilkan bentuk angka dari 0 sampai 9 dengan memberikan tegangan pada kaki-kaki tertentu. Sebuah informasi berbentuk biner dipermudah pembacaannya untuk ditampilkan kepada manusia melalui 7 segmen. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen yang digunakan pada rangkaian yang telah kami buat. Yang pertama ada IC RM55CN, yang kedua ada IC 74LS73N, yang ketiga ada IC 74LS00N 9 gates, yang keempat ada IC 74LS47N, yang kelima ada 7 segmen, yang keenam ada resistor, dan yang ketujuh ada kapasitor. Yang pertama ada IC LM55CN. IC LM55CN adalah osilator timer 55 yang sangat stabil, yang mampu menghasilkan pulsa timing yang akurat. Di mana IC LM55CN ini yang biasa digunakan sebagai multivibrator stabil, bistabil, dan monostabil. Lalu pada rangkaian kami, di mana IC LM55CN ini kami gunakan sebagai multivibrator stabil yang digunakan sebagai osilator atau clock. Di IC LM55CN ini mempunyai beberapa pin di dalamnya. Yang pertama ada ground. Lalu yang kedua ada trigger, di mana trigger berfungsi sebagai pemantik atau penyulut agar pewaktuan bekerja. Yang ketiga ada output, di mana output IC 55 selama dalam pewaktuan maka keluaran berada pada VCC. Yang keempat ada reset. Reset berfungsi untuk menyela atau menghentikan interval pewaktuan jika diberi tegangan 0 volt. Lalu yang kelima ada control voltage atau CV yang berfungsi sebagai pembagi tegangan sebesar 2/3 VCC. Yang keenam ada threshold, di mana threshold berfungsi untuk menentukan akhir pewaktuan, di mana pewaktuan berakhir jika VTHR di bawah 2/3 VCC. Lalu yang ketujuh ada discharge. Discharge ini biasanya disambungkan ke kapasitor dan berfungsi untuk pengosongan kapasitor. Lalu yang terakhir ada VCC, di mana suplai tegangan positif untuk IC 55 di antara 3 volt hingga 15 volt DC. Lalu selanjutnya ada IC 74LS73N, di mana IC ini dimanfaatkan oleh kami sebagai JK flip-flop, dan IC ini kami menggunakan 7 buah di rangkaian kami. Dan IC 74LS73N ini mempunyai beberapa pin di dalamnya. Yang pertama ada VCC sebagai sumber tegangan yang biasanya disalurkan 5 volt. Lalu ada K1 di mana input dari flip-flop. Lalu ada K1, K2 merupakan input dari flip-flop. J1, J2 merupakan input lain dari flip-flop. Lalu yang ketiga ada Q1, Q2 merupakan output dari rangkaian. Lalu Q1 bar dan Q2 bar merupakan output terbaliknya hasil dari rangkaian. Lalu selanjutnya ada IC 74LS00N, di mana IC 74LS00N ini adalah gerbang logika NAND yang digunakan sebagai pada rangkaian kami, dan kami menggunakan 2 buah IC 74LS00N. Di IC 74LS00N ini mempunyai beberapa pin di dalamnya. Pin 1 merupakan input channel 1, pin 2 merupakan input channel 1, pin 3 merupakan output dari channel 1, pin 4 merupakan input channel 2, pin 5 merupakan input channel 2, pin 6 merupakan output dari channel 2, pin 7 ada ground, pin 8 output dari channel 3, pin 9 ada input dari channel 3, pin 10 merupakan input channel 3, pin 11 merupakan output channel 4, pin 12 merupakan input channel 4, pin 13 merupakan input channel 4. Pin 14 merupakan VCC atau sumber tegangan. Lalu ada IC 74LS47N,
IC 74LS47N adalah IC yang digunakan untuk penyambung antara BCD atau binary kode desimal menuju 7 segmen. Di mana IC 74LS47N ini kami menggunakan 2 buah pada rangkaian kami. Dan IC 74LS47N ini mempunyai pin di dalamnya, yaitu yang pertama ada input IC BCD yang disimbolkan dengan A, B, C, D dengan huruf besar. Lalu ada output IC BCD dengan simbol A, B, C, D, E, F untuk huruf kecil. Lalu ada pin LT atau lamp test yang memiliki fungsi untuk mengaktifkan semua output menjadi active flow, sehingga semua LED pada 7 segmen menyala dan menampilkan angka hasil pada rangkaian. Lalu ada pin RBI, Ripple Blanking Input, yang memiliki fungsi untuk menahan data input atau disable input. Pin RBI akan aktif jika diberi logika low, sehingga seluruh pin output akan berlogika high dan 7 segmen tidak aktif. Lalu selanjutnya ada pin RBO atau Ripple Blanking Output yang memiliki fungsi untuk menahan data output. Lalu pin RBO ini akan aktif jika diberikan logika low, sehingga seluruh pin output akan berlogika high dan 7 segmen tidak aktif. Lalu selanjutnya tentunya ada 7 segmen, di mana 7 segmen nanti adalah display yang digunakan untuk mempermudah pembacaan bilangan biner. 7 segmen yang digunakan pada rangkaian kami berjumlah 2 karena kami membuat rangkaian dengan mode 50. Lalu kami menggunakan 7 segmen common anoda. Lalu ada resistor. Resistor yang digunakan pada rangkaian kami sebesar 220 ohm dan 10 kilo ohm dan 470 ohm. Di mana resistor pada rangkaian kami digunakan sebagai pembatas arus antara BCD atau binary kode desimal menuju 7 segmen. Nantinya resistor ini akan menghambat atau membatasi arus yang akan mengalir ke 7 segmen. Lalu selanjutnya ada kapasitor. Kapasitor yang digunakan pada rangkaian kami sebesar 1 buah dengan nilai 100 nanofarad, di mana kapasitor yang kami digunakan ini sebagai pengosongan dan pengisian muatan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Setelah mengetahui bagaimana proses pembuatan rangkaian simulasi, kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara atau prinsip kerja dari rangkaian counter Mode 50. Pada rangkaian counter Mode 50 ini terdiri dari 3 buah subsistem rangkaian. Di antaranya adalah pertama, dari sebelah kiri terdapat sistem inputan clock berupa multivibrator astabil. Selanjutnya terdapat sistem counter asinkron berupa rangkaian counter yang terdiri dari counter 4 bit dan counter 3 bit. Dan yang terakhir merupakan sistem display yaitu rangkaian 7 segmen. Multivibrator astabil adalah multivibrator yang bersifat free running, yaitu tidak memiliki keadaan stabil yang permanen pada suatu periode tertentu. Oleh sebab itu, tidak dibutuhkan suatu masukan atau input. Multivibrator astabil akan berada pada salah satu keadaan sesaat sebelum pindah ke keadaan lain selama sesaat. Hal ini dikarenakan terdapat kapasitor yang mengatur pulsa pada setiap keadaannya. Oleh karena itu, setiap keadaan akan berlangsung sangat cepat atau sesaat karena dipengaruhi oleh besar nilai kapasitor yang mengatur nilai konstanta waktu RC untuk kapasitor dalam kondisi pengisian dan pengosongan. Hasil output dari multivibrator astabil adalah berupa sinyal gelombang kotak yang berulang-ulang. Pada skematik rangkaian multivibrator astabil terdiri dari sebuah IC LM555. Kemudian dua buah resistor yaitu R1 sebesar 470 ohm dan R2 sebesar 10 kilo ohm dan sebuah kapasitor C1 sebesar 100 nanofarad. Saat rangkaian diaktifkan, mula-mula kapasitor C1 mengisi muatannya melewati hambatan R1 dan R2. Kapasitor mengisi muatannya hingga tegangan pada C1 lebih dari 2/3 dari VCC. Artinya, jika tegangan kerja adalah 5 volt atau VCC-nya sebesar 5 volt, maka kapasitor mengisi sampai tegangannya adalah 2/3 dari 5 volt, yaitu 3,33 volt. Pada saat kapasitor mengisi, pin kaki output IC atau out menjadi high. Saat tegangan pada C1 lebih sedikit saja dari 3,33 volt, transistor internal yang berada pada pin kaki discharge atau dis akan aktif sehingga muatan pada C1 dibuang ke kaki discharge hanya melewati hambatan R2. Tegangan pada C1 dibuang sampai nilainya sedikit di bawah 1/3 dari VCC atau sekitar 1,6 volt. Saat kapasitor C1 membuang muatannya, pin output IC akan berubah menjadi low. Berkurangnya tegangan C1 di bawah 1/3 dari VCC menyebabkan transistor internal pada kaki discharge terputus. Maka kapasitor mengisi lagi sampai tegangannya sebesar 2/3 dari VCC, yang menyebabkan siklus yang berulang terus-menerus. Kerja dari rangkaian dapat dihentikan dengan cara menghubungkan pin reset atau RST ke ground. Dengan cara ini, maka pin output IC tidak akan berubah atau akan terus-menerus low. Dari prinsip kerja tersebut, didapat fakta bahwa kapasitor mengisi muatan melewati hambatan R1 dan R2, sedangkan kapasitor mengosongkan muatan hanya melewati hambatan R2 saja. Dengan perbedaan resistansi ini, menyebabkan perbedaan interval waktu C1 pada saat mengisi dan membuang muatan yang berpengaruh pada pin output IC. Dengan demikian, terdapat perbedaan waktu output pada saat logika high dan pada saat logika low. Selain itu, terdapat parameter-parameter osilasi, diantaranya periode, frekuensi, dan duty cycle atau siklus tugas. Periode adalah waktu yang dibutuhkan oleh satu gelombang penuh untuk merambat. Periode dinyatakan dalam satuan detik atau S. Frekuensi adalah banyaknya siklus gelombang yang dapat dihasilkan dalam satu detik. Frekuensi dinyatakan dalam satuan Hertz atau Hz. Duty cycle adalah perbedaan waktu sinyal pada saat logika high dan pada saat logika low. Duty cycle dinyatakan dalam satuan persen. Semakin besar duty cycle-nya, maka semakin besar pula range sinyal high-nya. Pada rangkaian IC LM555, kita dapat mengatur besar periode, frekuensi, dan duty cycle-nya dengan mengatur nilai R1, R2, dan C1. Dari skematik rangkaian multivibrator astabil tersebut dapat ditentukan beberapa parameter osilasi, di antaranya periode yang dibutuhkan untuk multivibrator astabil dalam kondisi high dan kondisi low, dan juga pada satu gelombang penuh, serta frekuensi dan duty cycle-nya dengan menggunakan formulasi berupa rumus, di antaranya untuk periode dalam kondisi high atau disimbolkan T1 adalah T1 sama dengan 0,693 dikalikan penjumlahan dari R1 plus R2 dikalikan C1. Untuk periode dalam kondisi low atau disimbolkan T2 adalah T2 sama dengan 0,693 dikalikan R2 dikalikan C1.
Kemudian untuk periode satu gelombang penuh merupakan penjumlahan dari periode pada kondisi low dengan periode pada kondisi high atau T1 plus T2. Untuk frekuensi atau F adalah 1,44 dibagi oleh penjumlahan dari R1 plus 2 kali R2 dikalikan C1. Dan untuk duty cycle-nya adalah penjumlahan dari R1 plus R2 dibagi oleh R1 plus 2 kali R2 dikalikan 100%. Dari formulasi tersebut dapat ditentukan periode yang dibutuhkan multivibrator pada kondisi high yaitu sekitar 0,007 detik dan pada kondisi low adalah sekitar 0,0007 detik. Kemudian pada periode untuk satu gelombang penuh adalah 0,00141 detik. Kemudian frekuensi yang dihasilkan sekitar 703 Hz dengan duty cycle-nya yaitu sekitar 51%. Counter atau disebut juga sebagai pencacah adalah rangkaian logika sekuensial yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa yang diberikan pada bagian masukan. Pencacah terdiri dari flip-flop yang diserikan, di mana keadaan arus keluarannya ditahan sampai ada clock. Pencacah dapat dibagi menjadi dua tipe berdasarkan masukan clocknya, yaitu sinkron dan asinkron. Pada rangkaian counter yang kami buat, kami menggunakan jenis counter asinkron. Counter asinkron merupakan tipe counter yang memiliki konfigurasi clock menyambung dari satu ke yang lain. Ciri khas counter asinkron adalah terdapat minimal salah satu flip-flop di mana clocknya dipicu oleh keluaran flip-flop lain atau dari sumber clock lain dan susunan flip-flopnya adalah seri. Setiap flip-flop memiliki keluaran yaitu QA, QB, QC, dan seterusnya hingga QN yang mewakili satu bit sehingga berdasarkan susunannya flip-flop yang paling terakhir menjadi bit terakhir atau bit terkecil pada sistem biner atau disebut sebagai least significant bit atau LSB. Dan pada flip-flop yang pertama menjadi flip-flop dengan bit yang paling besar atau bit awal yang disebut sebagai most significant bit atau MSB. Berdasarkan timing diagramnya, pada counter asinkron, output dari flip-flop sebelumnya menjadi inputan clock pada flip-flop selanjutnya. Perubahan pada negatif atau positif edge trigger di masing-masing flip-flop sebelumnya menyebabkan flip-flop sesudahnya berganti kondisi atau toggle, sehingga input C dan K di masing-masing flip-flop diberi nilai 1 atau sifat toggle dari jika flip-flop. Dengan mode toggle diatur melalui keluaran dari flip-flop sebelumnya yang dijadikan sebagai input clock pada flip-flop selanjutnya. Pada skematik rangkaian counter terdiri dari 7 buah IC 74LS73 yang berfungsi sebagai JK flip-flop yang terbagi menjadi 2 buah subsistem rangkaian counter yang berbeda, yaitu 4 buah JK flip-flop yang berada di atas menjadi counter asinkron 4 bit dan 3 buah JK flip-flop yang berada di bawah menjadi counter asinkron 3 bit. Selain itu terdapat 2 buah gerbang NAND dengan IC 74S00 di masing-masing subsistem rangkaian counter yang dijadikan sebagai pembatas pencacah atau disebut juga sebagai modulo atau mod. Mod ini merupakan sebuah sistem rangkaian yang membuat pencacah akan membatasi hitungannya sehingga ketika dicapai suatu nilai tertentu maka pencacah akan mereset ulang dari awal. Cara kerja mod ini adalah mengatur reset pada flip-flop melalui output dari gerbang NAND 74LS00 dengan mengubah status dari logika 1 menjadi logika 0. Karena output dari gerbang NAND terhubung ke input clear dari semua flip-flop 74LS73, sinyal ini menyebabkan semua output key diatur ulang ke binary awal pada hitungan yang ditentukan. Pada subsistem rangkaian counter 4 bit, mod dibatasi pada angka 10 di mana konfigurasi binary-nya adalah 1010, sehingga ketika counter flip-flop berada pada konfigurasi keluaran 1010, maka output dari gerbang NAND yang terhubung ke pin clear flip-flop akan mereset ulang pencacah 4 bit dari 0. Kemudian mod ini juga berlaku pada subsistem counter 3 bit di mana mod dibatasi pada angka 5 di mana konfigurasi binary-nya adalah 101, sehingga ketika counter flip-flop pada konfigurasi output 101, maka output dari gerbang NAND yang terhubung pada setiap pin clear flip-flop akan berlogika 0 yang mengakibatkan pencacah akan mereset ulang hitungan dari 0. 7 segment adalah suatu alat display yang digunakan untuk menampilkan bilangan biner yang diinterpretasikan dalam bentuk angka yang dapat dibaca oleh manusia. 7 segment terdiri dari 7 buah susunan LED dengan jenis susunannya terdiri dari 2, diantaranya adalah common anoda dan common katoda. Perbedaan common anoda dan common katoda adalah pada common anoda, seluruh kaki anoda pada susunan LED dihubungkan ke ground, dan pada common katoda, seluruh kaki katoda pada susunan LED dihubungkan ke ground
Sehingga pada komen katoda untuk mengaktifkan salah satu segmen dibutuhkan sinyal input tegangan high atau 1. Sementara pada komen anoda, segmen menyala bila diberi sinyal input tegangan low atau 0. Perbedaan lainnya ialah kaki catu, di mana pada komen katoda kaki catu disambungkan ke ground, sementara pada komen anoda terhubung pada sumber tegangan berupa VCC. Pada rangkaian 7 segmen kali ini, kami menggunakan jenis 7 segmen komen anoda. Pada skematik rangkaian 7 segmen, terdiri dari 2 buah IC 74LS47 sebagai IC BCD to 7 segmen. Kemudian 16 buah resistor yang besarnya sama yaitu 220 ohm yang terhubung di masing-masing keluaran IC 74LS47 dan 2 buah 7 segmen yang terhubung dari masing-masing keluaran IC 74LS47. Untuk membentuk sebuah susunan angka tertentu, dibutuhkan kombinasi segmen tertentu yang harus menyala agar sebuah angka dapat ditampilkan. Karena susunan angka yang harus menyala secara acak, akibatnya dibutuhkan sistem sebagai pemproses agar informasi data dapat ditampilkan pada sebuah 7 segmen. Untuk itu, diperlukan IC khusus sebagai driver dan interface dengan peralatan lain agar dibutuhkan jumlah komponen yang minimal, yakni BCD to 7 segment decoder. BCD to 7 segment decoder memiliki cara kerja sama seperti decoder, yaitu mengubah input BCD dalam bentuk desimal. Namun, decoder ini memiliki perbedaan, yakni input berupa BCD akan diubah ke dalam bentuk sinyal yang membentuk angka pada 7 segmen, bersesuaian dengan nilai desimal dari BCD pada input. Kemudian, terdapat resistor yang digunakan pada rangkaian. Tujuannya adalah membatasi nilai arus yang dialirkan menuju 7 segmen agar LED pada 7 segmen tidak rusak. Selain itu, terdapat 2 buah 7 segmen di mana pada 7 segmen di bagian kiri berfungsi untuk menampilkan angka puluhan dan 7 segmen di bagian sebelah kanan berfungsi untuk menampilkan angka satuan. Sekian dari video tugas besar elektronika digital yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan baik dari segi penjelasan, perhitungan, dan pembuatan rangkaian. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.